A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam babu la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak boleh ditolak orang yang meminta karena Allah. Kalau itu judulnya apa ya? Jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Iya. Halaman 172. Ya, coba dibaca baca. Man sa'ala bil Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ista'aza billahi fa'idzuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma takafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu dengan yang sebanding atau lebih baik. Tetapi jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah untuknya dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad sahih. Iya, kita ulangi. Ani bin Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Wala dia berkata, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bersabda Rasulullah SAW. Ini ada susunan yang didahulukan, ada di akhir dari kelebihan itu. Man ista'adza billah fa'a'izuhu. Siapa saja yang minta perlindungan karena Allah, fa'a'izuhu, maka lindungilah ia. Wa man sa'ala billah, dan siapa saja yang meminta karena Allah, fa'atuhu, maka berikanlah ia. Wa man da'akum fa'ajibuhu, dan siapa saja mengundangmu, maka penuhilah dengan itu. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan, dan siapa saja yang berbuat kebaikan kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah ia. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, adapun jika kalian tidak mendapati apa yang akan membalas kepadanya, fad'u lahu, maka doakanlah ia, hatta tarawna annakum qad kafa'tumuhu, sampai kamu melihat atau mengetahui bahwa kamu sungguh telah membalasnya. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ini ada beberapa faedah ini ya di sini. Pertama, siapa saja minta perlindungan dengan nama Allah, minta perlindungan dengan nama Allah atau karena Allah, supaya seseorang yang diminta itu menolak kejahatan atau keburukan, maka kita diminta fa'izuhu, berikan perlindungan kepadanya. Ini gimana gambaran nih kalau minta perlindungan karena Allah? Sebenarnya bukan dengan menyebut nama Allah aja maknanya itu. Kan ini kan zohiri, kalau di situ penerjemahannya begini: siapa saja yang minta perlindungan dengan menyebut nama, kalau nggak nyebut nama Allah gimana? Nah, kalau tadi kan kalau kita orang itu menyebut nama Allah, misalnya contoh, wahai fulan, sedang menyebut nama Allah, tolonglah aku. Jarang sekali kita temukan ya, orang minta perlindungan diri ya. Jadi ini maknanya itu, orang yang minta perlindungan
dengan menyebut nama Allah atau karena Allah, maksudnya itu kalau seseorang itu menurut syariat butuh ditolong atau butuh dilindungi, maka itu dimaksud minta perlindungan karena Allah. Misalkan ada seseorang dizolimi, kemudian dia minta perlindungan kepada kita, misal gitu. Nah, dia minta perlindungan kepada kita karena dia dizolimi, itu termasuk dia minta perlindungan karena Allah, karena Allah mensyariatkan masalah itu, memberi perlindungan kepada orang yang terzolimi, misalnya. Berarti kan nggak kisahnya itu tentang ada seorang pencuri atau apa itu, kemudian ngumpet ke Nabi, ada orang yang nyari itu kan, kemudian Nabi tanya, kalau dia si fulan ini, kemudian Nabi menjawab dengan bahasa Tauriyah namanya, bukan bohong. Tauriyah itu menggunakan kata-kata yang multi tafsir, ya kan? Seperti apa namanya? Misalkan contoh, Nabi waktu ditanya, dari mana Nabi? Dari mak artinya air. Pada saat itu ada daerah yang namanya mak, tapi yang Nabi maksudkan adalah air, maksudnya bercampur itu kan, di situ. Tetapi digunakan bahasa yang multitafsir itu, sehingga orang yang memahami itu bisa mengarah kepada mak yang disebut dengan daerah. Kemudian Nabi jawab pada waktu ditanya sama orang yang cari si seseorang itu, apakah kamu lihat si fulan itu ya? Nabi jawab, saya tidak melihat siapapun kecuali yang di hadapan saya. Betul. Nanti ketika berhadapan yang dilihat cuma nanya itu di bahasa tahu Tauriyah. Itu dalam kisah itu Allah lindungi Rasul melindungi seseorang yang butuh pertolongan, butuh perlindungan, kan? Butuh ditahu apa sebabnya, kan? Nah, maka oleh karena itu, walaupun seseorang minta perlindungan tidak menyebut nama Allah, tetapi Allah dan Rasulnya mensyariatkan orang itu supaya dilindungi, maka itu termasuk orang yang minta perlindungan karena Allah, begitu maksudnya. Dari kejahatan seseorang, misalkan orang dibully, ya kalau bahasa zaman sekarang dibully ya. Nah, itu tuh dilindungi orang seperti itu, ya kan, supaya tidak terancam. Ya, orang itu kalau minta perlindungan nggak benar kan? Apa ya? Pencuri gitu. Iya, itu namanya kan supaya diadili dengan seadil-adilnya. Kadang-kadang kan orang yang sekarang ya, orang yang menfitnah gitu, maksudnya bang, orang nggak nyolong, nggak maling, cuma gara-gara apa dikejar-kejar dia terus dibilang maling gitu, itu kan jadi fitnah kan. Nah, itu kita melindungi untuk menyelesaikan masalah, kan? Bukan berarti kita menjadi pendukungnya si maling, bukan itu maksudnya. Kemudian waman sa'ala billah, dan siapa saja yang minta karena Allah, meminta, fa'atuhu, maka berikanlah ia. Ini kalau istilah terjemahan itu siapa saja meminta dengan menyebut nama Allah. Kalau di kitab Fathul Majid itu diterangkan nggak ada dengan menyebut nama Allah. Maksudnya diambil kepada maksudnya itu, yakni orang, misalkan contoh orang pengemis lah atau siapalah meminta kepada kita, kalau kita ada kelebihan harta, lain contoh yang wajib dulu. Misalkan ada seseorang yang meminta harta kepada kita yang itu menjadi haknya. Contohnya yang lebih mudah dipaham tuh masalah utang piutang. Orang yang piutang
nagih bayar ini utang hak juga. Nah, kalau menjadi haknya maka kita wajib memberi gitu. Nah itu termasuk meminta karena Allah, karena orang itu punya hak gitu. Kalau ini kan dalam masalah yang wajib itu kan ada keterikatan. Sekarang yang tidak ada keterikatan, gitu kan? Orang fakir, orang miskin meminta kepada kita misalnya, walaupun dia nggak menyebut karena Allah, saya dengan menyebut nama Allah meminta kepada, nggak begitu kan dalam prakteknya kan, meminta karena dia butuh itu. Misalkan belum makan deh, masalah makan itu kan orang kelaparan itu kan, dia meminta sesuap nasi atau 2 suap nasi itu kan. Nah, orang ini termasuk orang yang punya hak, maka dikategorikan orang ini adalah orang yang meminta karena Allah. Kalau kita ada kelebihan harta, wajib kita memberi itu. Tapi kalau kita tidak punya kelebihan harta, maka disunahkan untuk memberi. Itu aja. Kalau ada kelebihan harta wajib memberi. Tapi kalau tidak ada kelebihan harta, ya pas-pasan. Maka itu disunahkan. Kalau sahabat siapa itu? Kalau para sahabat tingkat keimanannya tinggi. Sahabat siapa itu saya lupa itu, dia butuh makan itu, dia ada makanan di tangannya itu. Kemudian ada lagi orang yang minta lagi ke dia. Ini betul lapar sama. Tapi didahulukan tuh kasih. Nah ini saya tinggal kalau kita nyebut sekarang wali kayak gitu itu contoh diantaranya itu. Nah itu walaupun sunnah tapi mereka itu berbuat ihsan, kan? Kalau adil dengan ihsan itu di atas adil. Kalau adil masih batasan yang wajib. Kalau ihsan yang sunnah aja itu didahulukan seperti itu. Siapa ya? Kita bisa kayak gitu. Ya, memang perlu dilatih, gitu kan? Kemudian di antara ihsan juga itu kita memberi kepada seseorang sebelum orang itu meminta. Misalnya contoh, itu wajah orang udah pucat kayaknya belum makan, jangan tunggu dia minta. Kalau mau berbuat ihsan itu berbuat baik, ajak makan. Ini masalah apa namanya, itu kan infak ya, termasuk infak atau sedekah. Itu dalam hubungan sosial. Itu disyariatkan dari zaman nabi-nabi terdahulu. Zaman Nabi Musa juga disuruh berinfak. Penting ini dalam masalah hablum minanas, disyariatkan itu. Kalau bisa juga disyariatkan, kan meminta. Pengemis juga kadang ada, kan. Apa namanya, ya kalau kita ada kelebihan harta kita beri itu kan. Kalau nggak ada yang mau diapakan gitu. Bukan berarti yang datang pengemis boleh jadi nanti malaikat. Iya, kita nggak tahu, masalah itu kan gaib ya. Kalau ada orang pengemis kasih, nanti bisa jadi itu malaikat. Ya bisa jadi, kalau alam kalau itu kita nggak tahu. Kan ada hadis yang yang itu kan hadis ada kan kita bahas tentang orang yang botak, ya kan. Terus yang apa namanya, yang buta, terus apa lagi itu yang penyakit kusta, diuji dengan datangnya seorang peminta itu. Belum jadi orang beranggapan dari situ, enggak, bukan ini masalah itunya. Tapi kita semata-mata menjaga syariat Allah, itu aja, ya. Penting ini masalah memberi infak gitu ya, infak atau sedekah.
bab zakat kan waktu itu sudah kita bahas. Infak atau sedekah itu untuk membersihkan apa namanya kata, terus juga membersihkan dosa-dosa, terus menghilangkan dari sifat bakhil. Nah, jadi tanya manusia sifat asalnya itu bakhil, nggak usah ditanya itu. Tetapi Allah ingin hamba itu menjadi orang yang dermawan, itu kan, tolong menolong. Nanti itu balasannya dari Allah. Kalau kita suka menolong orang, ketika nanti kita sulit, Allah akan tolong kita. Itu janji Allah di hadis Arba'in kan dulu udah pernah kita bahas ya kan. Itu orang lain tapi. Iya. Di Al-Quran juga dijelaskan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Nggak usah takut nggak dibalas, pasti Allah balas. Di satu hadis Allah katakan unfik, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak. Itu janji Allah. Ya. Apa yang namanya kadang-kadang kan ujian itu Allah datangkan kepada kita orang yang meminta butuh bantuan itu ya. Bukannya Allah nggak tahu kita lagi susah. Misalnya contoh, kita aja lagi susah. Bukannya nggak tahu kalau kita lagi susah. Tapi kalau ada kita bisa membantu, dibantu. Misalnya tidak dengan harta atau yang lain gitu ya. Nah itu. Ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Wa man da'akum fa'ajibuh. Dan siapa saja yang mengundang kalian, maka penuhilah undangan itu ya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan, dan siapa saja yang berbuat kebaikan kepada kamu, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu. Ini membalas kebaikan seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, ini termasuk cara bersyukur atau berterima kasih kepada orang itu. Jadi syukur itu ada 3. Pertama syukur qalbi. Syukur qalbi itu membayangkan nikmat-nikmat Allah dalam hal ini ya. Kemudian syukur lisan, memuji orang yang memberi kenikmatan kepada kita. Kemudian yang ketiga, membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita seukuran haknya. Bersyukur kita kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah. Itu balasan rasa syukur kita terhadap Allah. Makanya orang kalau berkata saya bersyukur kepada Allah tapi nggak mau beribadah, di mana ya? Berdusta. Ya. Itu kalau bersyukur kepada Allah. Nah sekarang bersyukur kepada manusia. Ada juga di hadis dikatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ini di antara cara bersyukur kita kepada manusia ini. Kalau kita bisa membalas kebaikan orang itu, maka kita balas dengan yang sebanding atau lebih ya. Tapi kalau kita nggak bisa membalas ya, ini fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, tapi jika kamu tidak dapat membalas kebaikan itu kepadanya, fad'u lahu, maka doakan dia. Ini udah nggak bisa balas kebaikan malah ini lagi apa namanya, bukan yang kedoain malah berbuat jahat kepada orang ini. Banyak orang udah diperlakukan baik malah dia membalas dengan kejahatan. Padahal di dalam hadis dikatakan kalau kamu tidak bisa berbuat baik, paling tidak tuh kamu tidak berbuat jahat kepada orang. Itu. Ini kalau kita dia di sini, kalau dia tidak bisa berbuat baik kepada orang itu, membalas kebaikan, maka balaslah dengan doa. Ya. Hatta tarawna anakum qad kafahtumuhu, sampai kamu mengetahui bahwa kamu sungguh telah membalasnya. Rawahu Abu Daud. Hadis ini dimasukkan ke dalam bab tauhid, yakni
eh, tadi tuh lafaz manis ta'adzabillah itu di garis bawah itu lafaz billah itu karena Allah. Siapa saja yang minta perlindungan karena Allah, siapa saja yang minta karena Allah dan seterusnya. Karena Allah itu, ya sebab karena Allah itu, maka ini merupakan kita mengagungkan nama Allah. Kita memberi pertolongan kepada orang karena Allah itu sama artinya kita mengagungkan nama Allah. Nah, itu kenapa dimasukkan ke dalam bab tauhid, gitu ya. Nah, siapa saja yang tidak misalnya itu memberi perlindungan atau memberi pertolongan kepada orang yang meminta karena Allah, maka kita tidak termasuk orang yang mengagungkan nama Allah, rusak tauhidnya, gitu ya. Nah, jadi di sini dapat kita ambil pelajaran, jadi tidak boleh menolak orang yang meminta karena Allah untuk mengagungkan nama Allah. Dan siapa saja minta perlindungan karena Allah, wajib kita lindungi dan menolak kejahatan darinya. Kemudian disyariatkan memenuhi undangan orang muslim untuk walimah dan lainnya. Dan disyariatkan membalas orang yang telah berbuat baik ketika kita mampu. Dan disyariatkan juga berdoa kepada orang yang telah berbuat baik ketika kita lemah dari membalasnya, itu ya. Nah, hadis berikutnya, satu lagi. Ini baca. Dari Jabir radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal illal jannah. Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Diriwayatkan hadis riwayat Abu Daud. Iya. An Jabir ibni Abdillah, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah dari keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu biwajhillah illal jannah. La yus'al, tidak diminta biwajhillah, karena wajah Allah, kecuali illal jannah, kecuali surga. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini menerangkan bahwa kalau kita meminta atau berdoa kepada Allah dengan biwajihillah, itu yang di garis bawah itu, dengan wajah Allah. Ulama itu mentakwil wajah Allah itu dengan keriduan Allah. Tidak diminta dengan keriduan Allah kecuali surga. Maksudnya kalau kita meminta kepada Allah dengan nama Allah, itu ya, kita diperintah hanya meminta surga. Udah itu aja maksudnya di sini, menerangkan seperti itu. Ya. Kenapa yang kita minta itu hanya surga aja? Untuk menghormati atau mengagungkan nama Allah itu dan sifatnya, sehingga kita tidak boleh meminta sesuatu dari dunia dengan wajahnya Al-Karim, dengan keriduannya yang mulia, wajah Allah. Nanti di surga kita bisa melihat wajah Allah. Itu kenikmatan yang paling besar di surga. Jadi kalau kita meminta, ya mintalah surga. Tidak minta surga. Terus boleh nggak minta dunia? Kalau zahirnya di sini melarang ya, minta dunia. Kalau dengan wajah Allah, itu yang jadi pembahasan. Tapi ini kalau kita meminta dunia,
Itu di Al-Quran ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia atau nih Rabbana Sesungguhnya wahai Tuhan kami, atina datangkanlah kepada kami atau berikanlah kepada kami fid dunya di dunia hasanah kebaikan ya kan? Hah? Apa ya? Kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah kebaikan juga, ya kan? Wa qina azabannar, dan jagalah kami dari azab neraka. Itu minta dunia boleh. Nah, ini secara umum. Kalau dengan wajah Allah di sini minta surga, ya, tidak boleh yang lain untuk mengagungkan atau menghormati nama dan sifat Allah. Bukan berarti kita nggak boleh minta dunia. Kalau minta dunia tuh di hadis-hadis Nabi sering juga mendoakan sahabat-sahabatnya dalam urusan dunia, tapi diakhiri dengan berkahilah. Itu penting. Kita minta rezeki, akhirnya sisipkan doa dalam doa itu rezeki yang engkau berkahi, itu barokah. Barokah itu maknanya kalau di Samsalogib as-subutu fil khair, fil khairil ilahi, tetapnya dalam kebaikan ilahi, itu berkah. Jadi keberkahan itu adalah tetapnya seseorang di dalam kebaikan Allah. Artinya hidup kita itu selalu dalam kebaikan, baik dalam keadaan senang atau susah. Baik buat akhirat kita. Kalau dia baik buat akhirat, selalu baik juga buat dunia. Kadang-kadang ada rezeki yang tidak baik untuk akhirat. Nah, ini tidak membawa keberkahan buat kita. Itu penting, keberkahan dunia itu kan, supaya tuh harta tidak menjadi fitnah. Banyak fitnah dari harta. Itu di Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Nah, ujian itu maksudnya apakah engkau diberikan harta itu bersyukur kepada Allah, begitu juga dengan anak, istri sama. Nah, bahkan di ayat sebelumnya itu di surat At-Taubah nanti yang dilihat itu kan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Tuh Allah katakan begitu. Sesungguhnya pada istri-istrimu, pada pada anak-anakmu adu itu musuh. Bisa menjadi musuh lakum buat kalian. Kalau dengan sebab istri dan anak menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah, nah itu jadi musuh. Ya kan? Itu masih dengan fitnah, ujian. Nah, maka oleh karena itu kalau kita minta dunia, minta diakhiri juga dengan keberkahan, ya, supaya tidak mendatangkan bahaya buat kita. Insya Allah sampai sini dulu ya. Kajian kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.